Guru silat, ngajarin silat, muridnya jadi jago silat. Guru nyanyi, ngajarin cara nyanyi, muridnya jadi jago nyanyi. Guru kekerasan, ngajarin kekerasan, muridnya jadi jago melakukan kekerasan. Hai, salam sehat. Salam akal sehat. Beberapa waktu lalu puluhan anggota ormas itu tiba-tiba mengamuk dan membubarkan paksa kegiatan. Para pelaku menggunakan potongan bambu untuk membubarkan acara dan kerumunan massa yang ada di lokasi. Agama damai kok ormas agamanya aksinya gak damai? Jika buka data Wikipedia, salah satu ormas agama paling damai di dunia, daftar aksinya ngeri banyaknya. Itu yang tercatat, yang tidak tercatat? Ah sudahlah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, para pelaku berhasil diamankan. 22 orang yang berhasil dibekuk, 11 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kapolres. Menurut Kapolres, jumlah tersangka tidak menutup kemungkinan bertambah bergantung hasil pemeriksaan. Mereka yang saat ini berstatus saksi bisa jadi tersangka kalau ada bukti kuat, katanya. Kapolres menegaskan tidak akan memberi ruang kepada ormas atau kelompok yang bertindak anarkis dan intoleran di wilayah hukumnya. Saat ini, belasan tersangka tersebut sudah ditahan di Mapolresta Pekalongan. Mereka dijerat pasal 170 subsider 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5,6 tahun penjara. Nah kan, bahkan hukum dunia saja yang notabene dibuat oleh manusia bisa membedakan aksi kekerasan dan main hakim sendiri, itu baik atau jahat. Kok hukum Tuhan yang diklaim maha benar, malah ajarannya mengajarkan kekerasan? Banyak dalil dari apologet Kristen seperti David Wood, Christian Prince serta ribuan apologet Kristen telah membahas ayat-ayat dan hadis yang membuktikan ajaran yang dibawa Muhammad identik dengan penyerangan dan kekerasan. Bahkan Dr. Sabir Ali pernah berkata, Muhammad disamakan dengan Nabi Musa karena Muhammad Nabi yang memimpin perang. Walau demikian, menurut Stephen Indra Wibowo, Islam merupakan agama dengan presentase terendah dalam hal kegiatan terorisme, sedangkan Katolik memiliki persentase terbesar dalam hal kegiatan terorisme. Catat ya, Islam di dunia yang melakukan tindakan kekerasan terorisme hanya 4% dari kejadian terorisme di seluruh dunia. Pemegang rekor siapa dong? Kalau Islam yang paling kecil. Pemegang rekor Katolik 61%. Kita bisa lihat sendiri daftar aksi-aksi dari kelompok ormas agama paling damai ini. Seakan-akan Allah kurang berkuasa, dan kurang mampu untuk membela agama yang diridhoinya, dan umat-umatnya. Kok sebaliknya umat yang ngotot bela Allahnya, dengan cara kekerasan. Mirisnya sambil meneriakan Allah Maha Besar. Memang sebagian umat muslim tidak setuju dengan aksi-aksi dari ormas-ormas yang mengatasnamakan agama, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa mereka melakukan aksi itu berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam Islam, yang didukung oleh ayat dan hadis. Kemudian sebagian ada yang berdalih bahwa aksi kekerasan ormas Islam adalah bentuk kesetiaan kepada ujian Allah, seperti tertulis dalam Quran berikut, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat 47 ayat 4. Selanjutnya sebagian muslim mengatakan ayat kekerasan itu berlaku hanya dalam keadaan perang. Lalu bagaimana dengan semisal ayat-ayat berikut? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 638 dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surat 9 ayat 29.
Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat 9 ayat 123. Berjihadlah, melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Quran Surat 9 ayat 73. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit? Quran Surat 9 ayat 38. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat 9 ayat 5. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat 2 ayat 190. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat 2 ayat 191. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat 2 ayat 216. Maka, yang sebenarnya, bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat 8 ayat 17. Ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Quran Surat 8 ayat 12. Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat 8 ayat 39. Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Quran Surat 8 ayat 57. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu, kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. Quran Surat 8 ayat 60. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat 8 ayat 67. Keadaan terlanat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Quran Surat 33 ayat 61.
Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surat 4 ayat 74. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari takutnya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Quran Surat 4 ayat 77. Jika kita pelajari ayatollah-ayatollah ini dengan seksama, bukankah berpotensi untuk diartikan menyuruh berperang atau mengadakan perang? Maka dengan ayatollah-ayatollah ini, kemudian muncullah tindakan-tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok agama yang mengatasnamakan Islam. Lalu muncul pertanyaan, apakah anggota ormas yang harus disalahkan atas aksi mereka? Apakah anggota kelompok radikal yang harus disalahkan? Apakah pengajar-pengajar Islam yang harus disalahkan? Apakah Muhammad yang harus disalahkan? Apakah malaikat Jibril yang harus disalahkan? Ataukah Allah sendirilah yang harus disalahkan? Bukankah selama ayatollah-ayatollah itu masih tercatat dalam kitab yang Muslim anggap diturunkan oleh Allah itu, tunas-tunas kekerasan dalam Islam tidak akan pernah berakhir? Karena untuk yang tidak tersirat pun banyak yang begitu gigih memperjuangkan, apalagi yang tersurat. Tentunya ayatollah-ayatollah ini juga sangat berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam Taurat, Zabur dan Injil, bahkan musuh pun harus diampuni dan dikasihi, kata Tuhan Yesus. Dengan demikian wajarkah Quran disebut kitab yang menyempurnakan Taurat, Zabur dan Injil? Jika dilihat dari pengajaran Taurat, Injil dan Zabur, memang tidak ada pengajaran tentang memerangi sesama manusia sedetail dan sesadis ayatollah-ayatollah tadi. Apakah ini yang tidak sempurna dalam Taurat, Zabur dan Injil, sehingga Quran harus diturunkan? Salam sehat, salam akal sehat.